agenda acara sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado dalam rangka Dies Natalis ke-19 tahun 2020. Sebelum acara dimulai, perlu diinformasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selama acara berlangsung, ponsel di silent atau digetarkan atau dinonaktifkan. Kedua, peserta sidang senat, baik yang digunakan room maupun yang tidak berada digunakan room, dan mengikuti acara secara live streaming, agar mengikuti jalannya acara sebagaimana yang akan dipandu oleh protokol. Sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado dalam rangka Dies Natalis ke-19 tahun 2020 Selasa 28 April 2020 dimulai. Prosesi. Direktur selaku Ketua Senat dan para anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ketika mengenangmu di kau pujaan hatiku, namamu selalu membahana di dalam kalbu, dalam sanubariku, engkau patutku puja. Tiap saat engkau kurindukan, bak permata jiwaku. Kini harapan dan cintaku hanya ku pasrahkan padamu. Politeknik Kesehatan Manado sebagai pelita jalanku, tekadku dan hasratku tulus, hanya ku pasrahkan padamu. Terima kasihku kepadamu, alma materku tercinta. Terima kasihku kepadamu, alma materku tercinta. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku,
Konstituen Cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan pembangunan kesehatan dan terlebih khusus kepada rekan-rekan yang telah mendahului kita yang telah bekerja untuk peningkatan Poltekkes Kemenkes Manado. Hening cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk. Pembukaan sidang terbuka oleh Ketua Senat. Pembukaan sidang terbuka. Yang terhormat anggota Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, hadirin yang saya muliakan. Sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dalam rangka Dies Natalis ke-19 yang dilaksanakan hari ini Selasa 28 April 2020 dari jumlah anggota Senat 34 yang hadir sesuai daftar hadir 27 orang sudah memenuhi quorum sehingga sidang dapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya, Direktur selaku Ketua Senat, dengan resmi membuka sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti laporan tahunan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado tahun 2019. Kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Manado, kami sebut dengan hormat Ibu Dr. Randa Elizabeth Natalia Barung MKes APT, disilakan.
yang terhormat Ketua Sekretaris Senat, para anggota Senat, yang terhormat para pudir, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, seluruh dosen, pegawai administrasi Poltekkes Kemenkes Manado, serta mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas pengasihannya. Saat ini kita dapat melaksanakan sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dalam rangka Dies Natalis ke-19 di tahun 2020 ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita tetap dapat melaksanakan kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado yang merupakan suatu kebanggaan kita dengan penambahan usia ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di usia 19 tahun Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado perlu selalu berupaya untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan berbudaya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Hal ini selaras dalam rangka mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Manado, yaitu menjadi pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri, unggul, dan berbudaya, serta dapat bersaing secara global. Pencapaian setiap indikator kinerja diukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan PEP Kesehatan maupun standar mutu dalam upaya peningkatan layanan kinerja institusi guna mencapai visi dan misi organisasi. Bapak Ibu yang terhormat, kami sampaikan laporan di kegiatan tahun 2019 sebagai berikut. Next. Anggaran tahun 2019 berupa output, dukungan manajemen dan pelayanan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan pemberdayaan SDM kesehatan atau biasa kita ketahui dengan output 2079 dengan pagu 63 sebelumnya dengan pagu 63 miliar 369.204.000 dapat realisasi 62.589 624.114 dengan capaian 98,77%. Untuk output 5034 pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi kita mencapai 84,86%. Kemudian dengan output pendidikan SDM kesehatan atau 2077 ini merupakan dana anggaran RPL capaian 86,27%. Jadi rata-rata realisasi anggaran pada tahun 2019 95,27%. Next. Kalau dibagi untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi, kita dapat melihat untuk anggaran pendidikan dan pengajaran capaian yang diperoleh adalah 95,58%. Kemudian untuk penelitian dan publikasi
95,47%. Kemudian untuk pengabdian masyarakat 99,71%. Next. Kemudian Bapak Ibu, rekapitulasi indikator kinerja utama dan capaian Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado tahun 2019. Yang pertama, untuk sasaran program atau kegiatan meningkatnya lulusan tepat waktu, capaian 92,4% dengan realisasi 80%. Meningkatnya kelulusan uji kompetensi, realisasi 82% dengan capaian 95%. 3. Meningkatnya lulusan dengan IPK lebih atau sama dengan 3,25, capaian 160%. Meningkatnya pembelajaran berbasis e-learning dengan realisasi target 30, realisasi 20%, dan capaian 66%. Bapak Ibu, ini memang kelihatannya masih turun, ya. Ini yang perlu kita tingkatkan, tapi dengan saat ini 2020 ini rasanya akan meningkat karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu, ini yang perlu juga kita evaluasi. Mudah-mudahan di tahun 2020 walaupun ini capaian dapat mungkin melebihi dari target, tapi tentunya kegiatan e-learning ini dengan doa kita semua pandemi ini berakhir, tetap kegiatan ini dapat mencapai target. Kemudian meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan, capaian 100,7%. Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen, ini juga mungkin karena ya angka di belakang koma, jadi capaian dari target 57% realisasi. Next. Kemudian meningkatnya publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional internasional, ini capaian 107%. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam 1 tahun. Untuk jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun, capaian 133%. Dan untuk persentase kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun, capaian 108%. Next. Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien, dan akuntabel dengan persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional, capaian 71,6%. Jumlah pendapatan PNBP, capaian 147%. Bapak Ibu, ini mungkin bukan karena kita penetapan DU di bulan Mei 2019, ya. Jadi untuk persentase pendapatan PNBP biaya operasional itu masih rendah. Kemudian selanjutnya, layanan prima, rasio dosen terhadap mahasiswa, karya yang diusulkan untuk mendapatkan haki, persentase jumlah dosen mendapatkan haki, rasio dosen mahasiswa 100%, karya yang diusulkan mendapatkan haki 290%, persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 112%, indeks kepuasan masyarakat 100,3%, persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan 52%. Ini masih rendah. Next. Kemudian dari hasil review sakit, ya,
kita mencapai 92,85%. Bapak, Ibu yang terhormat, next, dari Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 399 per KMK titik 0,5/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan Poltekkes Kemenkes Manado sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan termasuk juga capaian kita di 2019, yaitu dengan terakreditasinya 4 jurnal di Poltekkes Kemenkes Manado, yaitu jurnal di jurusan keperawatan, kebidanan, gizi, dan casting. Bapak Ibu, upaya pencapaian kinerja di lingkungan Poltekkes Kesehatan Kemenkes Manado adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi serta upaya penyelenggaraan program pemerintah yang dalam pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Laporan kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado ini menjadi bentuk pertanggungjawaban serta bahan evaluasi untuk peningkatan pengembangan program di masa berikutnya. Pertanggungjawaban bukan hanya berorientasi pada output kinerja, melainkan outcome. Terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang termuat dalam indikator kinerja utama, masih terdapat 3 indikator yang belum tercapai, yaitu kelulusan tepat waktu, kelulusan uji kompetensi, dan jumlah penelitian dosen. Ketercapaian indikator ini sangat ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal mahasiswa atau lulusan, faktor pendukung yaitu institusi sebagai penyedia layanan dan fasilitas, serta faktor regulasi. Sejauh ini Poltekkes Kemenkes Manado sudah berusaha menjalankan fungsinya sesuai amanat yang diberikan oleh pemerintah, namun tetap ada beberapa hal yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan mutu layanannya. Untuk meningkatkan kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, perlu adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan indikator kinerja utama, baik kualitas dosen dan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kekurangan dan kelemahan yang terjadi hendaknya menjadi batu loncatan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik guna mencapai Politeknik Kesehatan yang semakin maju, unggul, dan berbudaya. Bapak Ibu yang terhormat, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada beberapa hal yang kita laksanakan, yang perlu kami sampaikan juga kepada seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Manado, bahwa yang dilaksanakan oleh Politeknik adalah membentuk tim Satgas Covid yang sudah melaksanakan tugasnya di Desa Kawase 2 dan beberapa kecamatan di Kota Manado dengan melakukan edukasi dan penyemprotan desinfektan. Dan Bapak Ibu, kita juga tadi sudah melaksanakan kegiatan di pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Prof. Kandong dan
besok kita akan juga melakukan di Puskesmas Bahu, jadi berupa pemberian APD dan beberapa bahan untuk mencegah terjangkitnya virus COVID-19 ini. Jadi kedepannya juga sesuai dengan implementasi dari Center of Excellence Poltekkes Manado, kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat di 2 desa di wilayah Puskesmas Tateli sesuai dengan penetapan Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Manado. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan juga berupa edukasi PHBS kepada masyarakat dan juga pengadaan tempat cuci tangan, pemberian bahan pokok dan bahan pangan lokal yang terkait dengan Center of Excellence. Juga kepedulian kita ini tetap kepada masyarakat dan juga kepada tenaga medis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah bekerja keras memajukan Poltekkes Kemenkes Manado. Selamat Dies Natalis ke-19 untuk Politeknik Kesehatan Manado. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan melimpahkan berkat-Nya untuk kita pribadi, keluarga, dan institusi kita Politeknik Kesehatan Manado untuk berkarya dengan hati yang tulus dalam mengemban amanat sebagai pelayan di bidang pendidikan kesehatan. Semoga kita terhindar dari virus COVID-19 dengan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, stay at home, bekerja dan belajar dari rumah, cuci tangan dan menggunakan masker. Dan kepada saudara-saudara yang beragama Muslim, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan kekuatan bisa melewati Ramadan ini dengan penuh berkah. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatuan wo pakalawilan. Sekian. Penutupan sidang terbuka oleh Direktur selaku Ketua Senat. Penutupan sidang terbuka. Sidang Senat yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Sebelum menutup sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan syukur kami sehubungan dengan terselenggaranya acara Dies Natalis ini. Atas nama Senat dan keluarga besar Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kehadiran dan partisipasi
melalui meeting online serta live streaming dalam mengikuti acara ini. Akhirnya, saya, Direktur selaku Ketua Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, secara resmi menyatakan sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dalam rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Manado ke-19 tahun 2020 ditutup. Direktur selaku Ketua Senat dan para anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado meninggalkan dunia. Hadirin dimohon berdiri. Hai, marilah kita semua tingkatkan persatuan, eratkan persaudaraan, wujudkan cinta dan mulia. Seiring sejalan kita bersama membangun Indonesia jaya dengan semangat profesional menuju masyarakat sehat. Satukan tekad dan langkah, mantapkan sikap berkarya, mengemban hasrat yang luhur, tingkatkan derajat kesehatan, masyarakat sehat sejahtera, makmur aman dan sentosa, berdasarkan Pancasila, itulah tujuan kita. Politeknik Kesehatan Manado menghasilkan tenaga profesional, karyamu selalu ku rindu, pengabdianmu selalu ku banggakan, jasamu selalu ku nantikan, jayalah abadi selama-lamanya. Politeknik Kesehatan Manado menghasilkan tenaga profesional, karyamu selalu ku rindu, pengabdianmu selalu ku banggakan, jasamu selalu ku nantikan, jayalah abadi selama-lamanya, jayalah abadi selama-lamanya. Hadirin yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan dengan pemotongan tumpeng ulang tahun oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, didampingi oleh Sekretaris Senat, Pembantu Direktur 1, 2, dan 3. Sambil Direktur memotong tumpeng ulang tahun, kita akan menyanyi bersama-sama Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan
Tumpeng ulang tahun. Mengatasnamakan pimpinan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-19 untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado. Jayalah Poltekkes Manado. Hadirin dimohon duduk kembali. Kaks, udah, kena kak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti penyerahan Papaka Dies Natalis dari jurusan Kesehatan Gigi ke jurusan Teknologi Laboratorium Medik sebagai panitia Dies Natalis ke-20 tahun 2021. Untuk itu diundang Direktur Poltekkes Kemenkes Manado, Ketua Jurusan Kesehatan Gigi selaku panitia Dies Natalis ke-19 tahun 2020, Ketua Jurusan Teknik Teknologi Laboratorium Medik selaku panitia Dies Natalis ke-20 tahun 2021. Petaka akan diserahkan oleh Kajur Kesehatan Gigi kepada Direktur selanjutnya. Dari Direktur akan menyerahkan kepada Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Selamat bertugas dan selamat untuk jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Konsumsi lokal. Porsi jumbo di kalau nyanda ini kan satu saja. Mudah-mudahan positif ya. Surat angin kan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti doa syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Stephen Sunjono, SKM MSc. Kepada Bapak disilakan. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin dalam doa menurut agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan hari-hari baik di dalam kehidupan kami. Tidak terkecuali hari ini Tuhan, segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Manado boleh ada dalam anugerah Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado boleh menjalani berbagai aktivitas. Selama 19 tahun Engkau telah memberkati kami hadir di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara dalam pengabdian kami sebagai institusi pendidikan kesehatan. Dan kami bersyukur pada hari ini Tuhan, nyata Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur lewat sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado pada hari ini boleh melaksanakan agenda laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh Direktur sebagai Ketua Senat.
Kami bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan selang setahun sudah dilaporkan dan sudah dievaluasi. Ada banyak indikator yang perlu kami perbaiki Tuhan. Tapi kami percaya dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, semuanya Tuhan, kami boleh bersatu hati, memiliki tekad kebersamaan untuk memperbaiki semuanya itu. Sehingga di tahun-tahun mendatang, ketika Engkau berkenan bagi kami boleh melakukan yang terbaik, lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga visi dan misi kami menjadi institusi yang mandiri, maju, unggul, dan berbudaya boleh terwujud semata-mata sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan kami Tuhan, Ibu Direktur, Ibu Dr. Anda Elizabeth Natalia Barung, MKes APT. Sebagai seorang pemimpin, Engkau menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi dia, sehingga dengan kepemimpinan beliau boleh membawa institusi yang kami cintai ini ke depannya lebih baik lagi. Pemimpin yang bukan hanya memberikan dorongan bagi kami, pemimpin yang bukan hanya memberikan saran bagi kami, tetapi pemimpin yang memberikan teladan, contoh bagi kami, sehingga benar-benar Tuhan, segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Manado berada dalam suatu sistem yang membangun, yang saling membangun, sehingga tujuan yang kami cita-citakan boleh tercapai dengan baik. Berkati seluruh pengelola, para wadir, para kasubag, para kajur, para sekjur, para ketua program studi, sekretaris program studi, diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab. Demikian juga seluruh dosen, pegawai, bahkan pramubakti yang mengambil bagian dalam sistem institusi kami. Semuanya Tuhan boleh bekerja, diberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga bukan saja kami boleh memajukan institusi kami sebagai pengabdian kami bagi bangsa dan negara, tetapi di dalamnya juga Tuhan, kami memperoleh kesejahteraan yang juga turut dirasakan oleh keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalamnya juga Senat sudah bekerja sepanjang tahun ini. Engkau memberkati ketua Senat, memberkati sekretaris Senat, memberkati seluruh anggota Senat, baik yang ada di ruangan ini atau yang mengikuti pelaksanaan sidang terbuka Senat ini, baik yang di jurusan ataupun di rumah masing-masing, diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan lewat tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami memberi diri tanpa pamrih untuk kemajuan Poltekkes kami, dan semuanya itu Tuhan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami melaksanakan pelayan Dies Natalis secara sederhana dengan menjaga jarak. Semuanya itu Tuhan kami lakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memerangi COVID-19. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami ketika kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan di hari ini, ketika Poltekkes Kemenkes Manado boleh berusia 19 tahun. Untuk hari-hari ke depan Tuhan, Engkau tetap menjaga dan memberkati kami, sehingga semakin baik apa yang kami rencanakan, apa yang kami programkan di tahun-tahun mendatang diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami yang dalam hal ini sedang melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan COVID. Biar kiranya Tuhan, Poltekkes Kemenkes Manado, seluruh jajaran sivitas akademika boleh mengambil bagian juga Tuhan dalam turut serta aktif dan disiplin untuk boleh menjaga jarak, bekerja dari rumah, untuk segala sesuatunya Tuhan, supaya COVID-19 boleh berakhir. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa, syukur, dan permohonan kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biar kiranya Tuhan, kami semua ada dalam kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bawa doa syukur dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang
adalah juru selamat kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara Dies Natalis ke-19 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado telah selesai. Untuk itu izinkan kami mengatasnamakan pimpinan menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam sidang melalui meeting online dan live streaming saat ini kepada para anggota Senat, pimpinan jurusan dan program studi, Kepala Subbagian, Kepala Pusat, dan Ketua Satuan Pengawas Internal, serta segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Manado dalam agenda acara di hari ini. Jayalah Poltekkes Kemenkes Manado. Sampai jumpa dalam agenda acara Dies Natalis ke-20 tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua dan selamat siang. Selanjutnya kita ikuti foto bersama dengan tetap menjaga jarak. Yang di atas podium tetap berada di atas podium. Bapak Ibu Ketua Jurusan menyesuaikan posisi 1 meter. Diundang Pak Subag, Kepala Pusat